pasti ada rendang. Sama tergantung yang baru lulus kemarin tuh banyak direkrut sama PTPT kan ditanggung full seminggu, bisa sebulan. Tapi di situ benar-benar harus dipastiin kalau kesehatannya itu benar-benar sehat. Syarat tinggi badan itu ada. Itu penting. Wawancara aku tuh disuruh persyaratannya bikin proposal. Seleksi administrasi pastinya. Terus yang kedua ada. Terus yang diterima tuh cuma 12 orang. Dari 2000 orang sertifikat kejuaraannya tuh dilihat banget gitu tingkat apanya. Oh, punya minat karena melihat bajunya gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Masih sama Feriansa. Hari ini kita kedatangan alumni yang sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi kedinasan, yaitu di Polbangtan. Nah, ada siapa aja? Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Safa Zakia Wanindri, alumni SMA N 1 Cijeruk angkatan ke-9. Di sini aku bawa teman aku dari kampus. Ya, untuk nama saya itu Safaradista Dewantara, asalnya dari Kabupaten Subang. Nah, nama kita sama. Namanya sama-sama Sapa. Tapi kalau kalian manggil ini gimana ini? Sapa, woi, serasa manggil diri sendiri nggak sih? Iya gitu. Biasanya kalau di kampus kita tuh ada perbedaan. Oh, berbeda apa tuh bedanya? Kalau untuk cewek kakak, untuk cowok itu abang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ke cewek manggilnya kakak, ke cowok abang. Serasa di Malaysia ya? Di ceweknya kakak. Biar nggak ketuker juga. Nanti ada yang manggil aku abang Safa gimana? Ya enggak juga sih. Oke, nah kalau Sapa yang, Sapa lagi. Sapa yang mana nih? Sapa ini dari Subang. Iya, dari Subang. Dari lulusan SMA mana? Dari SMA 1 Subang. SMA 1 Subang. Oh, kenapa nih memilih untuk belajar di Polbangtan? Ya awalnya karena gimana ya? Saya juga kan belum terlalu tahu tentang Polbangtan gitu. Baru tahu Polbangtan itu ketika lulus SMA gitu. Jadi ketika mencari kuliah-kuliah, cari dari Google, searching dari internet, ya ketemulah Polbangtan gitu, ngelihat dari seragamnya keren ya kan. Lalu terus dibawa Kementerian Pertanian, jadi punya minat lah untuk masuk ke Polbangtan ini gitu. Oh, punya minat karena melihat bajunya gagah. Iya, sama ini sih kedinasan kan ya. Oh, kedinasan. Biasanya orang-orang tuh melihat kedinasan gitu. Oh, keren pokoknya ya. Ya, pokoknya gitu lah. Nah, kalau Sapa ini kenapa masuk Polbangtan? Karena ini kita cerita Ya, cerita aja nggak apa-apa sini. Aku siswa yang ditolak di mana-mana. Yang ditolak di mana-mana, Ya, gimana ini? Awalnya kan ikut SNMPTN ternyata nggak bisa. Terus udah pesimis daftar kemana ya. Terus disaranin lah ke SPAN PTKIN UIN. Ke UIN. Gagal juga. Terus akhirnya udah pesimis, akhirnya daftar mandiri. Beberapa jalur mandiri, ada 3 jalur mandiri aku ikutin semua. Gagal juga. Akhirnya ada Kak Sheila, alumni juga dari sini, yang nyaranin ya udah di Polbangtan aja gitu. Dikasih lah informasinya, dikasih brosur, dikasih link pendaftarannya gitu. Terus coba-coba daftar, akhirnya gak lolos juga. Nih itu jalur umum. Oh, jalur umum. Ya, nggak lolos. Terus kata Kak Sheila, kan kamu punya taekwondo nih. Kan semasa SMA di sini aku itu ikut taekwondo, ikut sering kejaran-kejaran kan. Nah, di situ sama Kak Sheila disaranin buat coba daftar jalur prestasinya, siapa tahu masuk gitu. Dan akhirnya masuk. Masuk juga melalui jalur prestasi. Jalur prestasi. Kalau Sapa yang cowok masuknya jalur umum atau jalur prestasi? Jalur umum juga. Beda. Lewat seleksi CAT. Oh, seleksi CAT. Oke. Nah, bagaimana sih caranya daftar di Polbangtan waktu itu? Ada nggak sih syarat khusus supaya bisa diterima di Polbangtan gitu? Kalau di pos KM ya umumnya, aku dulu ya. Oke, Sapa dulu. Kalau di pos KM mungkin sertifikat kejuaraannya tuh dilihat banget gitu tingkat apanya. Nah, kebetulan waktu terakhir kali aku ikutan liga di sini tuh tingkat kerjurnas. Tingkat nasional. Tingkat nasional, dan kebetulan itu bisa dipakai, ya udah akhirnya dipakai, dan itu tuh satu sertifikat tingkat nasional aja tuh udah berpengaruh besar ke poin. Jadi
setelah sertifikat yang dilihat, rapot juga dilihat, terus nilai-nilai akhir semester akhir gitu dilihat, dan itu sih kalau pos KM. Kalau pos KM itu lebih ke sertifikatnya tingkat apa, sama lombanya apa, sama nilai. Udah. Kalau misalnya tingkat kejuaraannya cuma nyampe kabupaten, itu bisa nggak sih? Itu karena peminat Polbangtan Bogor tuh banyak. Kemarin juga aku daftar di jalur pas KM tuh sampai 2000 orang. 2000 orang? 2000 orang. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Tapi emang banyak. Terus yang diterima tuh cuma 12 orang. Dari 2000 orang yang diterima cuma 12 orang. Di situ tuh bener-bener diseleksi tingkat apanya sama berapa sertifikat yang dimilikinya gitu. Kebetulan aku pakai 5 sertifikat, 2 kejurnas, 1 kejurnas, sisanya kabupaten. 4 salah. 4. Nah, kalau yang jalur umum apa aja nih kemarin yang ditesnya? Kemarin tuh kalau untuk jalur umum ada banyak tahap sih. Soalnya yang pertama itu ada jalur seleksi administrasi yang pastinya. Terus yang kedua ada seleksi CATEK, ada tes bahasa Inggris, matematika sama pertanian. Lalu ada tes wawancara sama tes kesehatan gitu kalau sama kesehatan. Bocoran dong, kemarin tuh tes wawancaranya apa aja sih yang ditanyain? Karena aku gagal ke dia ya. Hah? Kan gagal, kan udah keterima? Kan yang umum dia. Oh iya, jadi yang jalur prestasi itu nggak ada wawancara? Ada, wawancaranya di akhir, bener-bener akhir gitu. Apa tuh? Bocoran dong. Ya kalau wawancara apa ya? Yang ditanya paling kayak kenapa masuk Polbangtan gitu. Terus mengenai komoditas pertanian daerah, biasanya suka itu ditanyain gitu. Terus sama visi misi masuk Polbangtan, kenapa pingin masuk Polbangtan gitu. Terus kayak hal paling mendasar, kenapa kamu pingin banget ke Polbangtan gitu. Nah, intinya sih kayak gitu sih. Nah, waktu itu alasannya apa? Kenapa pengen masuk Polbangtan? Karena bajunya gagah gitu. Nggak mungkin dong jawab itu. Ya itu waktu wawancara itu harus bagus-bagusin lah ya. Terus bagus-bagusin gimana tuh? Kayak misalkan kenapa pengen masuk Polbangtan, karena sumber daya di daerah itu kurang diolah atau kurang diolah-olah gitu lah pokoknya. Jadi gimana ya, kita harus bisa mengolah sumber daya ada di daerah, gimana caranya gitu, melalui belajar di Polbangtan Bogor gitu misalkan. Oh gitu, Iya. waktu di wawancara. Iya kayak gitu sih. Kalau Sapa yang ini? Kalau aku tuh sebelum wawancara aku tuh disuruh persyaratannya bikin proposal. Proposal tentang bisnis plan apa sih, kan jadi lulusan dari Polbangtan ini tuh nggak langsung jadi PNS kan, tapi ada jalannya kalau mana dia mau jadi PNS gitu. Terus disuruh bikin bisnis plan apa yang bakal kamu jalanin ke depannya kalau nantinya kamu jadi wirausahawan gitu. Nah, di situ aku disuruh bikin proposal bisnis plan, dimana Kak tahu kita di sini SMA nggak pernah belajar tentang pertanian. Aku disuruh bikin bisnis plan, ya udah berdoa aja lah gimana nantinya. Terus habis bikin itu tuh proposalnya dipaparin pas saat wawancara gitu. Jadi diungkapin apa sih isi dari proposal kamu yang kamu bikin, terus apa pandangan ke depan kamu nantinya kalau kamu di Polbangtan Bogor. Terus kalau misal nanti kamu nggak jadi PNS, kamu bakal jadi apa sih gitu, dan kenapa kamu mau jadi PNS gitu sih. Lebih ke pandangan ke depannya tuh mau jadi apa. Lebih ke ini ya, planning ke depannya itu seperti apa ya? Planning ke depan kamu tuh kayak gimana sih. Kalau misalnya nanti kamu nggak berminat atau nggak ada jalan kamu buat jadi PNS, kamu mau kemana gitu. Kalau seleksi administrasi itu apa aja tuh administrasinya? Apakah ada sertifikat tanah atau apa gitu? Kalau seleksi administrasi ya ditanya kayak biodata diri, terus syarat tinggi badan itu ada. Itu penting. Oh, tinggi badan itu ngaruh masuk Iya. Polbangtan. Kalau untuk cowok itu 160, Cewek kalau cewek 155. 155. Oh, 160 minimal Iya. tinggi badan Minimal. cowok. Iya. Untuk cewek 155. Selain itu apa lagi? Kesehatan ditelanjangin nggak sih pas Kesehatan, tes Kalau iya. kesehatan banyak sih ya itu, tapi di tes tahap akhir biasanya. Sama fisik. Fisik. Oh, ada tes fisiknya juga? Ada tes fisik. Apa aja tuh tes fisiknya tuh? Nah kalau nanti offline ya, kalau misalkan ada tes secara offline itu tesnya seperti kedinasan yang lain gitu. Ada lari 12 menit,
Lalu ada pull up, sit up, push up. Gitu. Lalu apa lagi ya? Karena Kayak kemarin gitu-gitu sih. kita online ya, masih pandemi, jadi kita tes fisiknya dimundurin jadi pas nanti masuk gitu. Jadi pas kita udah masuk Ketika Mabidama. kita udah masuk kampus baru kita dites fisiknya gitu. Tapi di situ benar-benar harus dipastiin kalau kesehatannya itu benar-benar sehat. Iya. Nah, kalau misalnya udah jadi Mabidama terus dites fisik, nyatanya nilainya itu kecil, itu tetap lolos gak sih jadi mahasiswa Kan Polbangtan? udah ada acuannya dari tes kesehatan. Jadi kan kesehatan tuh semuanya dicek. Kalau misalnya dia nggak sehat kan otomatis nanti fisik Selama fisiknya nggak kuat. Iya gitu. Jadi kalau misalnya dia sehat ya otomatis fisiknya juga bakal kuat gitu. Oh, gitu. Itu sih. Karena kan kita selama di kampus itu ada pembinaan fisik, ada pembinaan fisik di kampus ketika kegiatan pagi biasanya, dan Mabidama juga ya. Ya tiap Mabidama. pagi tuh olahraga. Iya, itu kan ada masuk penilaian ospek juga. Oh. Nah, kalau di Polbangtan ini disebutnya itu taruna atau mahasiswa ini? Karena kita bukan kita tuh ikatan dinas apa kedinasan? Enggak, Kedinasan ya. kedinasan. Kita tuh Ikatan bukan dinas. ikatan dinas. Jadi Oh. jadi ikatan dinas sama kedinasan itu beda. Kalau ikatan dinas itu yang nantinya lulus bisa langsung jadi PNS ya. Lulus jadi PNS langsung. Kalau kedinasan itu yang di bawah naungan kementerian. Kalau aku kan di bawah naungan Kementerian Pertanian. Jadi mahasiswa cara belajarnya pun nggak beda jauh sama universitas negeri, tapi ada beberapa yang ngebedain gitu sih, kayak kegiatan sehari-harinya. Iya, kegiatan kampusnya beda kali ya. Kegiatan kampusnya beda gitu. Nah, ini kalau boleh tahu ini apa sih artinya yang ada balok 2 ini? Ini tingkat 2 berarti. Oh, berarti mahasiswa tingkat 2 Iya. ya kayak gitu. Tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3 gitu. Kalau tingkat 4 berarti 4 juga? Iya, Pak. Tingkat 3 gitu. Kayak TNI ya. Iya. Jadi kalau di TNI kayak gini tuh kebanggaan ini udah letnan perwira dia. Kita masih bawah ini Masih bawah. Nah, kalau udah menjadi mahasiswa Polbangtan, benefitnya apa aja nih yang didapatkan? Makan dapat gak? Dikasih Dapat. makan? Oh, dikasih makan? Dikasih makan. Jadi kita tuh tiap bulan, kalau dulu offline ya, kalau dulu online ya, kita tuh tiap bulan dikasih uang bulanan. Enak kan? Dikasih uang bulanan juga? Dikasih uang bulanan, dikasih uang kuota. Itu dulu. Uang jajan, uang kota beda? Beda. Wah, Beda dulu kalau online ya, pas Covid. Terus sekarang karena aku udah masuk kampus, udah offline, kita disediain asrama, berfasilitas kayak wifi, kasur, semuanya udah ada, lemari juga udah ada. Terus makan ditanggung full seminggu, maksudnya sebulan penuh gitu. Maksudnya Sabtu Minggu tuh tetap dikasih makan. Gitu. Sehari itu berapa kali 3 makan? kali. Tiga kali. Tiga Enak kali banget. makan, kita dapat Pagi, makan. siang, malam. Pagi siang. Dapat uang jajan juga? Enggak lah. Nah, enggak, itu udah dialokasinya ke uang makan. Oh, jadi sekarang mah yang offline itu cuma dapat makan aja, Iya, Ya, makan. dapat makan aja. nggak dapat uang jajan. Enggak. Makanya pengen online lagi. Ya. Dulu waktu online dapat uang jajannya itu berapa itu sebulan? 8,5 ya? Iya, 850. 850. 850 tuh 150-nya uang kota. Jadi uang itunya berapa? 700. Iya, gitu. Ya kan lumayan. Iya, lumayan. Bisa nonton bioskop 2 kali. Nah, prospek kerja kalau misalnya udah lulus ini tadi selain bisa kan jadi PNS. Bisa. Nah, itu apa aja tuh prospeknya? Kerja. Kalau aku kan di prodi tempe ya, mekanisasi, lebih ke mekanisasi. Nah, itu tuh alumni-alumni yang baru lulus kemarin tuh banyak direkrut sama PT-PT sawit yang ada di Kalimantan buat ngedesain bangunan di sana, terus ngedesain mesin apa sih yang bakal dipakai di sana gitu. Jadi nanti pas lulus tuh ada kan kita PKL, terus kita TA. Nah, di situ tuh masa-masa dimana kita bakal cari kesempatan buat kita direkrut sama PT-PT itu gitu. Jadi angkatan kemarin tuh di prodi aku udah kerja semua. Soalnya pernah denger juga katanya lulusan Polbangtan itu susah nyari kerja, bener nggak sih? Ya gimana orangnya sih. Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, iya. Kampus juga bakal bantu kok kalau misal si anak ini berpotensi gitu, punya keahlian lebih pasti dibantu. Pasti Terus direkomendasiin. nah pasti direkomendasiin gitu. Kalau Sapa dan Sapa ini D3 atau S1 ini? Kalau aku Nah, D3. D3. Kalau aku D4. D4. Iya, D4.
Berarti hampir sama kayak S1 ya? Iya, setara S1. 4 tahun. Jadi bentar lagi lulus dong, Sapa? Ya, ntar lagi lulus. Bentar lagi. Pisah. Ntar rindu Iya. nggak? Iya. Tapi masuknya bareng nggak kalian? Bareng. Iya, bareng. Kan dia 4 tahun, aku 3 tahun. Oh, Jadi berarti aku lulus duluan. Iya. Ya, ditinggal setahun deh nanti. Nah, kalau misalnya jadi PNS, berarti di Kementerian Pertanian? Iya, jadi kalau prodi aku ya, prodi aku tuh dikasih tahu kemarin kalau udah tingkat 2 tuh nanti ada pembukaan CPNS gitu. Oh, udah Di buka daftar, CPNS? Iya, daftar gitu. Nah, itu tuh ngebutuhin nilai semester 1 sampai semester 3. Jadi mungkin kemungkinan semester 4 nanti tuh bisa daftar kemungkinan. Tapi ya gimana kebijakan dari atas langsung. Kebijakan dari atasan langsung ya. Tips dong buat adik-adik kita yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Tipsnya apa ya? Apa aja? Doa sih. Siapkan otak, doa, sama fisik sih. Iya. Karena kita di Polbangtan mainnya fisik. Mainnya fisik. Maksudnya Wow. kayak gitu Enggak, maksudnya- Kita butuh banget fisik di Iya. sana. Soalnya berat sih, Kak. Pendidikannya kayak Iya. militer, hampir. Sama. Semi militer. Semi militer. Jadi kalau kalian menye-menye Menye-menye. loyo-loyo, Menye-menye. tahu menye-menye. Susah gimana ya kalau menye-menye gitu. Kayak gitu sih. Gitu sih. Jadi fisik sama otak harus kuat sih. Karena aku tuh kan aku D3 ya, jadi padat banget. Terus kegiatan kampus tuh dari jam 4 pagi udah mulai, Kak. Jam 4 pagi ngapain? Jam 4 pagi tuh kita binjas, Binjas, olahraga. Bina Olahraga. jasmani. Jam 4 pagi, terus jam 7.20 kita tuh udah siap-siap apel. Jadi habis binjas ke asrama masing-masing, bersih-bersih, terus sarapan bareng. Habis sarapan bareng kita apel. Menu sarapannya apa aja sih? Terus sarapan ya? Menu makannya, menu Tiap makan. hari tuh beda-beda. Beda-beda. Kita spill yang enaknya aja ya. Skill yang enaknya Spill aja. yang enaknya aja, spill yang enak. Kalau hari Senin tuh Pasti ada rendang. pasti ada rendang sama. Oh, tergantung hari. Tergantung. Iya, jadi kalau pagi itu dapat susu. Terus lauknya apa ya kalau Senin pagi tuh? Lupa ya. Pagi itu kalau nggak salah soto. Oh Apa iya, soto ayam, Soto soto ayam. ayam sama. ayam, terus. Pokoknya lauknya tuh ada 2. Lauknya 2 pasti ada buah sama susu. Widih. Jadi Enak dong. jadi gizi kalian nih ada Terpenuhi. yang mau masuk Polbangtan bakal terpenuhi. Pantesan Sapa agak gemukan ya. Dan jangan gitu dong, jangan gitu. Kalau misalnya yang kurang enak apa nih? Apa ya? Telur. Ah, itu enak juga telur. Tapi kalau misalnya berhari-hari telur bosen. Bisulan ntar. Iya, bosen. Tapi Polbangtan menunya enak. Menu kayaknya. Daripada nanti kan dikasih makan kan. Bilang gini Alhamdulillah. gak pakai mentan, Pak nih si Sapa Pak. Ada Pak Yasin, terima kasih. Punten nih. Oke, mungkin itu aja bincang kita bersama mahasiswa Polbangtan. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau daftar ke Polbangtan, silahkan mempersiapkan dirinya, baik materinya, otaknya, fisiknya, sama persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan nantinya ya. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, jadi kita akhiri dulu aja pembicaraan di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara lagi dengan tema yang lainnya di sini ya. Iya, Amin. amin. Ada Instagram? Ada. Apa namanya? Boleh disebutkan dong. Ya, Safa Zakia ya. Kalau ini? Safa_Radista. Ini Sapa dan Sapa ya. Nanti jangan lupa follow akun Instagram mereka ya, dan jangan lupa tetap semangat dan pakai masker, patuhi. Aku nggak pakai masker. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Segala kesalahan hanya milik kita manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.